Dzulmun yughfar, kedzaliman yang akan diampuni, yaitu seorang hamba melakukan dosa yang tidak mengkafirkan, tapi bukan kesyirikan. Itu tahta masyiatillah hukumnya. Kalau Allah ingin ampuni, Allah ampuni. Kalau Allah ingin siksa, Allah siksa. Yang ketiga, dzulmun la yutrak, kedzaliman yang tidak akan ditinggalkan. Kedzaliman yang tidak akan ditinggalkan itu dosa antara hamba dengan hamba yang lainnya. Bagaimana itu? Si A mengambil hartanya si B. Dia telah memukul si C. Dia telah menuduh si D. Dia telah menipu si ini, si itu. Ini namanya dosa kepada manusia. Ini kedzaliman yang tidak akan ditinggalkan. Pasti dia bawa di negeri akhirat. Sepanjang dia tidak selesaikan di dunia ini. Dia berhutang tidak bayar. Ya kan? Dia makan di warung 10 kue, dia bilang 3. Nah, hati-hati penjual itu. Hitung baik-baik. Kalau ada yang datang bayar dulu baru ngambil. Begitu. Itu banyak pengalaman dulu. Jualan itu yang paling dijaga itu yang ngambil tidak bayar. Sering terjadi itu. Apalagi kalau mau lebaran, yang dijaga itu bukan pembeli, yang mengambil tidak bayar, ya kan? Itu dipertanggungjawabkan itu. Makanya kata Nabi, la tu'addunal huquqa ila ahliya yaumal qiyamah hatta yuqada li syatil jalha minasyatil qarna. Betul-betul akan ditunaikan hak-hak pada hari kiamat sampai kambing yang patah tanduknya diberikan hak untuk membalas kepada kambing yang masih bertanduk. Karena dia yang tanduk dulu saudaranya, patah, diberikan hak membalas. Itu keadilan Allah. Sehingga apa? Nampaklah keadilan Allah, dan binatang setelah itu mati menjadi tanah. Tapi kalau manusia, Nabi perintahkan untuk apa? Untuk kembalikan hak-haknya di dunia ini sebelum datang hari kiamat. Siapa yang memiliki kedzaliman terhadap saudaranya, kata beliau, ini dalam Sahih Al-Bukhari, hendaklah dia selesaikan di hari ini ketika di dunia, sepanjang tidak ada lagi apa? Mata uang perak dan mata uang emas, tidak berguna lagi di situ, tidak ada tebusan. Selesaikan di dunia. Kenapa? Karena kata Nabi, kalau dia tidak selesaikan di dunia, datang orang menuntut kepada dia pada hari kiamat, dia berikan kebaikannya. Datang orang menuntut, dia berikan kebaikannya. Habis kebaikannya dia, maka akan diambil kejelekan-kejelekan orang, dipikulkan kepada dia. Makanya dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sebutkan apa? Beliau bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhama wala mata'. Orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, menurut kami, orang yang tidak punya harta benda dan tidak punya apa? Perhiasan. Ya, tidak punya uang perak dan tidak punya harta benda. Itu orang bangkrut. Kalau kita ditanya orang apa yang dimaksud dengan bangkrut? Hah? Dia dagang modal 1 miliar habis. Begitu ya? Bangkrut. Bangkrut itu adalah, ini bangkrut di akhirat ini, bukan begitu. Kata Nabi, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku. Siapa yang bangkrut? Umatku, kata Nabi. Mayati yaumal qiyamah bisolatin wasiyamin wazakatin. Dia datang pada hari kiamat dengan solatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya. Ini amalan besar semua dia bawa. Tapi dia datang juga pada hari itu qad syatama hada, wa qataba hada, wa daraba hada, wa kalama hada, wa safaka hada. Dia datang juga pada hari kiamat dalam keadaan telah menuduh si ini, telah mencerca si ini, memukul si ini, makan hartanya si ini, menumpahkan darahnya si ini. Ini kedzaliman kepada siapa? Kepada manusia. Kepada manusia kan? Akhirnya apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, fayu'tu hada min hasanati. Diberikan kebaikan dia kepada orang yang dia zalimi tadi dari kebaikannya. Wa hada min hasanati. Dia berikan pula kebaikannya kepada yang ini kebaikannya. Fa in faniyat, apabila sudah habis kebaikan-kebaikan dia, qabla ayuqdama alaih, sebelum ditunaikan semua kedzaliman dia dengan orang-orang yang dia zalimi, bagaimana keadaannya? Maka diambillah dosa-dosa orang, kemudian dipikulkan kepada dia, dan dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Bagaimana ini? Itu bangkrut. Jadi kedzaliman kepada manusia itu bahaya. Nah, ini 3 jenis kedzaliman ya. Kedzaliman kepada Allah berupa kesyirikan, tidak akan diampuni kalau dia meninggal tidak bertaubat. Kedzaliman yang kedua, dia meninggalkan ibadah, kadang sholat, kadang tidak, kadang puasa, kadang tidak. Nah, itu tahta masyiatillah, kalau Allah mau siksa, siksa, kalau tidak Allah ampuni.
Kemudian kedoliman kepada manusia, ini juga berat. Oh, dia gampang aja lah berbuat jelek, nanti kalau sudah tua bertobat. Ya, bertobat kepada Allah itu mudah, ya kan? Tapi kalau kamu sudah tua, nanti banyak orang yang sudah didolimi, bagaimana cara mengembalikan hak-hak mereka? Di mana dicari itu orang-orang yang pernah didolimi? Mau minta maaf? Wah, tidak diterima. Pasti di mana? Di akhirat dia bertanggung jawabkan. Makanya dalam riwayat lain kata Nabi, sungguh betul-betul saya mengetahui di antara kalian nantinya akan ada yang dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan dia membawa onta yang berbunyi, sapi yang berbunyi, kambing yang berbunyi. Itu apa itu? Harta manusia diambil. Tapi maukah orang di sana ketika dikembalikan barangnya ini dia terima? Oh, tidak mau. Di sana orang tidak butuh lagi sapi, tidak butuh kambing, tidak butuh onta. Yang dibutuhkan amalan. Itu yang membawa dia masuk surga. Jelas? Itu amalan. Yang datang ke masjid, tinggalkan yang jelek, ambil yang baik. Tahu gitu? Bawa sandal jelek, pulang bawa sandal baru. Nah, begitu. Saya tidak menuduh, memang sering terjadi. Saya juga pernah hilang sandal saya di masjid. Sandal mahal itu beli saya waktu itu. Pas pulang di Yaman kan, malamnya sebelum saya pulang besok saya cari memang sandal yang terbaik. Saya bilang ini akan saya pakai lama nanti kan. Kan tidak ada di Indonesia. Sandal kulit bagus, biar kena air tahan. Saya pakai, baru datang Ramadan. Berapa Ramadan saya datang pergi sholat maghrib, belum lagi Isya, hilang. Wah, silang, alhamdulillah. Jadi amalan saya nanti, dia bayar dengan pahala kan begitu. Nah ini terjadi ini. Dulu pernah juga teman waktu saya masih kecil, dia ajak saya ke masjid, ayo kita masjid. Pergi ke masjid, ternyata dia keliling mencari sandal yang terbaik. Dia tukar, bawa sandal jepit swallow yang sudah hitam, tukar, pergi dia. Dia rasa kurang enak, cari lagi yang lebih bagus lagi. Begitu. Katanya kan Ustaz ceramah, tinggalkan yang buruk, ambil yang baiknya. Ya begitu. Itu namanya akalmu yang miring, salah paham. Berdalil dengan sesuatu yang salah, kan begitu. Lain maksudnya, lainnya dia pahami. Itulah menunjukkan dia lagi stres. Nanti diterapi. Begitu. Kalau yang sering stres, supaya tidak stres. Paham ya? Baik, kita lanjut yang kedua. Sedikit lagi. Ini wasiat yang pertama dari Luqman Al-Hakim. Ingat ya, wasiat ini dari mana? Al-Quran. Ini wasiat yang paling penting karena dari Al-Quran. Allah yang turunkan jadi pelajaran bagi manusia. Yang kedua, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu